Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du, sahabat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, yang dimana bulan ini merupakan sayyidus syahr, pemimpinnya atau bulan terbaiknya di antara bulan-bulan yang lain, yang dimana di bulan suci Ramadan ini ya, Allah Subhanahu wa taala memenjarakan para syaitan, yang dimana di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan pintu-pintu taubat, Allah bukakan pintu-pintu doa kepada kita semuanya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita ditanya di waktu mustajab apakah di bulan suci Ramadan? Di bagian mananya saja? Maka apabila kita bicara waktu-waktu mustajab di bulan suci Ramadan, maka jawabannya sangat banyak. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu sangat menyayangi kita, sangat menyayangi hambanya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita berbagai macam waktu. Dan di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan waktu-waktu mustajab, waktu-waktu yang dimana apabila kita berdoa, maka Allah akan kabulkan doa kita. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun waktu-waktu mustajab di bulan suci Ramadan yang bisa kita amalkan ketika di bulan suci Ramadan adalah yang pertama, ketika kita sedang berpuasa. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, anna lis-shaimi inda fitrihi da'watun la turad. Jadi anna, sesungguhnya bagi orang-orang yang berpuasa, ketika di bulan suci Ramadan maupun di bulan-bulan lainnya, dan terkhusus di bulan suci Ramadan, ketika seseorang berpuasa inda fitrihi, sampai berbuka, da'watun la turad, maka sesungguhnya doanya itu apabila ia berdoa, maka sesungguhnya Allah tidak akan menolak doa dari seseorang yang berpuasa. Maka jamaah, maka sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita maksimalkan di bulan suci Ramadan ini, di momentum yang terbaik ini, untuk memperbanyak doa ketika kita sedang berpuasa. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun waktu yang kedua, waktu mustajab, waktu yang dimana kita apabila memanjatkan doa, maka insya Allah Allah akan mengabulkan. Yang kedua adalah waktu dimana kita sedang berbuka. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika
kita sedang berbuka puasa. Ketika kita sudah menikmati hidangan buka puasa, maka sejenak kita sempatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya di waktu-waktu tersebut merupakan waktu terbaik apabila kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta hajat-hajat kita. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun waktu yang ketiga, waktu mustajab doa, di antaranya adalah ketika malam Lailatul Qadar. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika bulan Ramadan, ketika malam-malam di bulan suci Ramadan, terkhusus di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, maka biasanya Rasulullah SAW melakukan i'tikaf, yaitu berdiam diri di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, di masjid, kemudian menghidupkan semalam suntuk, tidak lain untuk mencari malam-malam Lailatul Qadar. Dan di momentum ini, hanya di bulan suci Ramadan inilah malam Lailatul Qadar itu turun kepada kita. Kita tidak bisa menemukan malam Lailatul Qadar di bulan yang lain. Tapi hanya di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan momentum terbaik, malam Lailatul Qadar. Malam di mana satu malam ini lebih baik dari 1000 bulan. Dan juga di malam Lailatul Qadar itu para malaikat dan malaikat Jibril, malaikat yang terbaik yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita SAW, itu pun turun di muka bumi ini. Kenapa turun? Karena ingin mendengarkan para manusia, kita semua, apa saja hajat-hajat yang dipanjatkan ketika pada saat itu. Maka sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita maksimalkan momentum bulan Ramadan ini, malam-malam bulan Ramadan ini, kita cari malam Lailatul Qadar. Kemudian yang keempat, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu mustajab di bulan suci Ramadan adalah waktu di mana kita sedang sahur. Sebagaimana yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Jadi wabil ashar, dan di waktu ashar, di waktu sahur, hum yastaghfirun. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang benar-benar ingin mencari kehidupan akhirat yang layak, yang baik, hum yastaghfirun. Mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sepertiga malam terakhir itu merupakan waktu yang sangat mustajab, waktu yang sangat baik untuk kita berdoa, waktu yang sangat baik untuk kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita sahur, kita sisipkan doa-doa terbaik kita. Kita sisipkan istighfar kita. Mari kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di momentum terbaik ini, di bulan suci Ramadan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, waktu mustajab doa adalah ketika di waktu azan sampai waktu iqamah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lupa ketika kita di bulan suci Ramadan ini, mari kita maksimalkan untuk selalu menunaikan sholat berjamaah di masjid. Terkhusus untuk yang laki-laki, mari kita selalu sholat jamaah di masjid. Maka ketika adzan, para muadzin
berkumandang, ketika azan berkumandang, mari kita siapkan doa-doa terbaik kita. Mari kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hajat-hajat kita yang belum terpenuhi. Kita minta semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai hambanya yang meminta kepadanya. Apabila kita meminta kepada manusia, maka manusia itu pasti akan membenci kita kalau lama-lama kita selalu meminta. Apabila kita meminta kepada pohon, kepada batu, maka mustahil pohon atau batu itu memberikan hajat kita. Namun apabila kita meminta kepada Tuhan semesta alam, apabila kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang ikhlas, yang bersih, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita hajat-hajat yang kita mau. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mari kita maksimalkan momentum terbaik di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.